dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Pemirsa, kehadiran pasar kaget di sekitar pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah menjadi fenomena unik yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Keberadaan pedagang musiman yang menjajakan barang murah meriah termasuk kuliner khas Nusantara ini selalu diserbu oleh jemaah haji Indonesia. Suasana mendadak ramai di pelataran hotel pemondokan jemaah haji Indonesia di kawasan Makkah ketika para pedagang mulai menggelar lapaknya. Dengan fasih menggunakan bahasa Indonesia, para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari. Seusai mereka merampungkan ibadah sholat subuh. Daya tarik utama pasar ini adalah lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah, gorengan, hingga seporsi bakso panas yang menggugah selera. Kehadiran masakan lokal ini pemirsa terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Ya, ini menyerupai ya, sudah enggak yang terus jauh rasanya. Tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati ya. Pemirsa, hari ke-22 operasional ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh melaporkan ada 359 kloter dengan 138.879 ribu jemaah telah berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu, 6.018 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi untuk menjalankan rangkaian ibadah. Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026, Kemenhaj juga mengimbau petugas dan jemaah menggunakan inovasi digital kawal haji sehingga memungkinkan jemaah maupun petugas menyampaikan berbagai kendala selama proses ibadah haji berlangsung. Berikut pemirsa kutipan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Sebuah aplikasi yang kemudian mudah diakses oleh jemaah maupun petugas untuk bisa menyampaikan laporan, kemudian informasi maupun kendala layanan selama berada di Tanah Suci. Melalui kanal ini, setiap laporan yang masuk kemudian dapat langsung dipantau, diteruskan, dan ditindaklanjuti secara lebih cepat oleh petugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Memastikan bahwa setiap laporan jemaah didengar, setiap dinamika di lapangan terpantau, dan setiap petugas memiliki dukungan informasi yang memadai dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Karena itu, kami menghimbau jemaah untuk tidak pernah ragu melapor apabila mengalami kendala layanan, baik terkait dengan akomodasi, konsumsi, kemudian transportasi, kesehatan, maupun juga kebutuhan pendampingan lainnya. Sampaikan saja laporan tersebut melalui kanal resmi yang telah disediakan, yaitu melalui aplikasi Kawal Haji, atau juga bisa menyampaikan laporan secara langsung melalui petugas kloter, kemudian ketua regu, ketua rombongan, petugas sektor, maupun juga petugas layanan terdekat. Ya, pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali menunjuk Adahi sebagai platform resmi untuk melayani penyembelihan hewan kurban dan dam jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia. Berbagai persiapan pun dilakukan Adahi, termasuk memastikan kesiapan tempat pemotongan hewan. Tim Media Center Haji 2026 berkesempatan untuk melihat langsung salah satu tempat pemotongan hewan milik Adahi. Menurut General Manager Hadi and Adahi Program, Seraj Mohammed Al-Felali, kapasitas penyembelihan hewan dam di fasilitas itu mencapai 400.000 ekor per hari selama musim haji. Ia juga menyebut jika Adahi mampu menangani pesanan dalam jumlah lebih besar hingga 1,5 juta ekor hewan. Namun pemirsa, kapasitas penyimpanan yang tersedia saat ini hanya mencapai sekitar 1,2 juta ekor. Operasional penyembelihan dan pengolahan hewan dam di Adahi ditangani sekitar 17.000 pegawai. Adahi nantinya hanya menangani penyembelihan hewan dam dan kurban berupa domba, di mana seluruh proses pemotongan hingga pengemasan dilakukan dengan standar kebersihan dan higienisitas yang ketat. Setelah dipotong dan dikemas, daging kemudian didistribusikan ke sejumlah negara yang membutuhkan bantuan pangan. Adapun negara yang diprioritaskan sebagai penerima distribusi daging merupakan wilayah terdampak bencana alam, perang, wabah penyakit, maupun kondisi darurat lainnya. Jemaah pun diimbau untuk membayar dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi Adahi, sesuai imbauan Kemenhaj dan pemerintah Arab Saudi. Sebagai informasi pemirsa, jemaah yang melaksanakan haji tamatu, yakni menjalankan umroh terlebih dahulu, kemudian haji dikenakan kewajiban membayar dam berupa penyembelihan seekor kambing.
Langsung saja pemirsa kami ajak Anda memperbarui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sudah ada Ais Rita, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum Ais, selamat sore waktu Indonesia. Ais, bagaimana terkait dengan persiapan menuju puncak haji saat ini di Makkah dan seperti apa juga persiapan hingga hari ini dari Adahi? Baik. Waalaikumsalam, selamat siang Ica dan pemirsa Berita 1. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk untuk penyembelihan hewan baik untuk kurban maupun untuk hadiu atau dam. Media Center Haji berkesempatan untuk meninjau langsung bagaimana lokasi penyembelihan hewan kurban ataupun dam yang dikelola oleh Adahi. Untuk diketahui bahwa Adahi adalah satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola penyembelihan maupun pendistribusian hewan tersebut. Dan pemerintah secara tegas melarang penyembelihan di luar Adahi guna mencegah praktek ilegal dan memastikan sanitasi hingga menjadikannya satu-satunya metode sah dan legal pada musim haji kali ini. Berdasarkan pemantauan Media Center Haji, lokasi penyembelihan itu cukup luas dan modern dengan kapasitas yang menampung hingga 1,2 sampai dengan 1,5 hewan kurban. Sementara untuk penyembelihan itu bisa mencapai 300 hingga 400 ribu hewan per hari. Operasional penyembelihan itu didukung oleh tenaga yang berjumlah 17.000 orang. Nantinya daging-daging tersebut akan didistribusikan ke sejumlah negara yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini jemaah juga sudah mulai menyetorkan dana sebesar 720 real untuk satu orang untuk dam karena jemaah melakukan umroh wajib terlebih dahulu sebelum pelaksanaan haji. Nah, nantinya pembayaran itu dikoordinir melalui ketua kloter ataupun bimbingan pembimbing ibadah di masing-masing wilayah. Kemudian nanti dari pihak ketua kloter akan menyerahkan langsung ke pihak Adahi yang secara jemput bola langsung mendatangi hotel-hotel di mana jamaah itu tinggal. Demikian. Baik, terima kasih kalau begitu Ais atas informasi yang sudah disampaikan jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026. Dan selamat kembali bertugas, jaga kesehatan di sana Ais. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, informasi berikutnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kota Yogyakarta mulai ramai. Namun pemirsa, para pedagang memprediksi permintaan hewan kurban tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Harga sapi kurban yang paling diminati masyarakat berada di kisaran 23 juta rupiah hingga 25,5 juta rupiah per ekor. Sapi asal Madura dan Bali menjadi favorit karena harganya lebih terjangkau dan usianya sudah memenuhi syarat kurban. Sapi limosin asal Bali juga masih banyak diminati dengan harga mencapai 25 hingga 30 juta rupiah per ekor. Pedagang sapi bernama Sudi Harsoyo menyiapkan sekitar 92 ekor sapi dan akan menambah stok hingga 300 ekor menjelang Idul Adha nanti. Meski stok ditambah, penjualan tahun ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun lalu dengan mencapai 302 ekor sapi. Untuk sapi-sapi yang sekarang diminati, sapi yang di harga 23 sampai 25.500. Dan untuk sapi-sapi itu kita mendatangkan sapi Madura. Kalau untuk sapi lokal nggak ada yang harga segitu-segitu Mbak, jarang sekali. Jadi kita mendatangkan dari Madura, dari Bali nanti. Itu. Bukannya lebih mahal Mas, untuk segi umur ya Mas, belum mencukupi Mas. Harga sapi kurban tahun ini juga naik sekitar 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per ekor akibat kenaikan harga karkas. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan memastikan stok hewan kurban aman dan tidak memicu inflasi. Jadi intinya kita untuk pengadaan persiapan Idul Adha baik untuk ternak maupun produk dari Bulog juga ada. Ini semua lengkap dan di sini kita siap dan kita insya Allah untuk tidak menjadi inflasi naik. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban untuk mencegah penyebaran PMK dan antraks. Olena Wibisana, Berita 1, Yogyakarta.
Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.